non-fiksi yang secara biologis tentang Spider-Man. Spider-Man mendapatkan kekuatan setelah tergigit laba-laba yang telah mengalami mutasi genetik. Dalam cerita Spider-Man ini, laba-laba tersebut diubah secara genetik menggunakan radiasi dan Peter Parker berubah menjadi Spider-Man. Ia mengalami perubahan biologis yang memberikan kekuatan dan kemampuan seperti laba-laba. Dalam cerita Spider-Man ini, terjadi mutasi genetik pada laba-laba tersebut yang menyebabkan perubahan pada materi genetik laba-laba tersebut. Ketika Peter Parker tergigit oleh laba-laba tersebut, materi genetik laba-laba masuk ke dalam tubuhnya dan menggabungkan diri dengan materi genetiknya sendiri. Dalam biologis, mutasi genetik adalah perubahan dalam materi genetik organisme. Mutasi dapat terjadi secara alami atau disebabkan oleh faktor lingkungan, radiasi, atau zat kimia tertentu. Mutasi genetik dapat menghasilkan perubahan pada sistem organisme, termasuk kemampuan fisik dan karakteristik tertentu. Radiasi pada umumnya tidak memberikan kekuatan super pada organisme hidup. Radiasi dapat memiliki efek berbahaya pada tubuh manusia dan hewan, seperti kerusakan DNA dan kesehatan yang buruk. Radiasi Peter Parker tidak pernah dirincikan secara eksplisit selain bukan gamma. Radiasi yang digabungkan dengan laba-laba ini dan DNA Peter Parker menghasilkan Spider-Man. Antivenom hampir menghilangkan semua jejak venom dan radiasi dari darah Peter Parker. Namun penting untuk dicatat bahwa cerita Spider-Man hanyalah fiksi dan tidak mewakili bagaimana mutasi genetik pada manusia atau laba-laba sebenarnya yang berlangsung dalam dunia nyata. Mutasi genetik pada manusia biasanya terjadi secara alami dan tidak memberikan kekuatan super seperti yang terjadi pada karakter Spider-Man dalam cerita ini. Yang kedua, saya akan menyampaikan suatu informasi non-fiksi tentang rabies. Ketika seseorang digigit oleh anjing yang terinfeksi rabies, ada resiko penularan penyakit rabies. Secara biologis, virus rabies yang termasuk dalam keluarga Rhabdiviridae dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka gigitan atau luka terbuka yang terkontaminasi air liur hewan yang terinfeksi dan kemudian menyebar melalui sistem saraf pusat, termasuk otak dan sumsum tulang belakang, yang menyebabkan peradangan dan kerusakan, sehingga mempengaruhi perilaku dan kesehatan individu yang terinfeksi. Proses ini terkait dengan aspek biologi dari penyakit rabies. Gejala penyakit ini pada manusia awalnya mirip dengan flu atau penyakit pernapasan lainnya, termasuk demam, sakit kepala, dan kelelahan. Seiring berkembangnya penyakit ini, gejala menjadi lebih serius dan melibatkan gangguan neurologis seperti kegelisahan, kebingungan, kesulitan menelan, kecemasan terhadap cairan, atau hidrofobia, gangguan tidur, dan kejang-kejang. Pencegahan terhadap rabies melibatkan vaksinasi anjing, karantina hewan yang terinfeksi, dan perawatan medis yang tepat setelah gigitan hewan yang terinfeksi. Jika seseorang digigit oleh anjing yang diduga terinfeksi rabies, sangat penting untuk segera mencuci luka dengan sabun dan air yang bersih, dan segera mencari perawatan medis untuk evaluasi dan pengobatan lebih lanjut. Akhirnya, penyakit ini berkembang menjadi fase akhir, fase paralitik, di mana individu menjadi lemah, mengalami kelumpuhan, koma, dan berujung pada kematian. Jadi, hubungan antara orang yang tergigit oleh anjing dan rabies adalah bahwa gigitan anjing yang terinfeksi rabies dapat menyebabkan penularan penyakit rabies pada manusia, yang melibatkan proses biologis virus rabies dalam menyebabkan peradangan dan kerusakan pada sistem saraf pusat.